otaknya nih orang-orang ini. Ngapain sih kayak begitu? Duh, gua bener-bener doa gua ya. Ini di hari ini malam 1 suro ya, nanti malam Jumat doa gua untuk semua mafia skincare yang sudah menipu. Gua doakan lu semua dapat hidayah, lu semua dapat ganjaran sesuai dengan perbuatan kalian, dan siapapun yang orang yang bersalah harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Amin. Betul, udah bosen banget saya. Udah bosen soalnya, bosen, gue juga udah bosen. Pengennya tuh kayak damai, ngelihat yang bener, semuanya sukses dengan cara yang bener. Pengen deh lihat begitu, pengen banget. Doktif tuh, kemampuan kedokterannya jangan ditanya, orangnya pinter, modalnya juga punya. Tapi lihat, dia tidak menumpuk kekayaan secepat dan semasif dari mereka-mereka yang baru seumur jagung bisnis, guys. Coba lihat perbandingannya orang jujur sama orang yang gak jujur. Coba kalian lihat perbandingannya. Coba lihat Doktif. Tapi cukup. Buat dia cukup. Dia mau kemana aja bisa. Dia juga bisa belanja apapun yang dia mau. Memang gak sampai kayak ada punya PJ, bisa sampai mendirikan ratusan klinik center gitu ya. Terus sampai bisa punya saham lagi di tempat-tempat hiburan. Udah pengen banget segera punya triliun-triliunan. Nggak pengen begitu, Doktif. Kenapa? Makin dikejar uang, pastinya juga makin bikin kita kemaruk. Nggak ada habisnya kalau kita bilang, cukup nanti gue punya 100 miliar selesai. Enggak. Begitu udah sampai lu 100 miliar, kalau lu punya sifat serakah ya, lu sikat lagi tuh, gue pengen nih 500 miliar setengah T. Cobain gue jadi pengusaha setengah T. Seperti itu. Itulah memang godaan uang itu. Apalagi yang lu udahlah gue udah tutup mata, gak mau tahu. Ajaran agama dilupain, semuanya kita gak peduli lagi. Yang penting gue duit, tujuan gue cuan. Udah selesai deh hidup lo. Yang lu kejar hanya itu aja. Itu nafsu yang lebih parah daripada nafsu lu pengen makan. Makan uang sama makan nasi sama lauk, itu lapar udah kenyang kan, gak bakal makan lagi, muntah kan lu. Tapi kalau nafsu sama uang gak bisa muntah lu. Itu ngeri banget. Melebihi nafsu saat lu lapar sama makanan, sama lu lapar duit. Itu lapar duit kagak ada habisnya. Sumpah guys, makanya yang jahat makin jahat. Ngeri. Ngeri. Halo Saverina. Apa Ertong yang support siapa? Gua Ertong. Gak ada gue support mana. Ya. Mana ada gue support sayang. Jadi nih kemarin tuh yang gue catat dari hakimnya di persidangannya Nikita Mirzani nih, hakimnya bicara begini nih. Nih ya. Ini gue catat nih. Nih hakimnya bicara ini ya, say. Kita ingatkan pada para pihak umum, penasihat hukum maupun terdakwa bahwa perkara ini tidak transaksional ya. Kita ingatkan para pihak jangan coba-coba untuk mempengaruhi putusan ini dan juga minta kerjasamanya pada para pihak. Kalau ada pihak-pihak yang menjanjikan bahwa perkara ini bisa dipengaruhi, silahkan dilakukan. Kalau hari ini aja silahkan dilakukan hari ini ya. Pada kami, kepada Bawas, kepada penyidik Polri maupun kepada KPK atau apapun yang saudara percaya, begitu ya. Jadi sejak awal sudah kita ingatkan bahwa mari sama-sama kita pertahankan hak kita
sebagai penuntut umum maupun terdakwa maupun penasihat hukumnya didampingi penasihat hukumnya ya, silahkan saudara mengajukan bukti-bukti. Dari bukti itulah nanti kita temukan fakta dan kita akan menemukan kebenaran. Itu ya. Kalau memang saudara tidak bersalah akan kita bebaskan. Kalau saudara tentunya akan kita bebaskan. Ya. Kata Niki, mudah-mudahan tegak lurus. Kita support terus Niki ya guys dalam kasus ini. Gak cuma kita lihat dari personalnya, tapi kita memantau kasusnya. Apapun yang Niki lakukan, dengan cara beliau berbicara, dengan Niki cara ngomongnya memang beda ya, keras. Kadang-kadang nyeleneh bahasanya dia. Tapi isi daripada kasus ini ada konsumen yang dibela sama Niki. Ada konsumen yang dibela sama Niki. Itu yang kita pantau, yang kita sama-sama kawal. Oke. Bantu tap-tap layar dulu. Bantu tap-tap layar dulu yang kencang. Bantu tap-tap layar dulu yang kencang. Up terus. Iya dong, kita harus up terus. Ayo. Bantu tap-tap layar dulu yang kencang. Share-share live-nya Mamski yuk. Let's go guys. Join my fan club. Thank you. Thank you so much. Yes. Oke teman-teman. Bantu tap-tap layar sampai kenceng ya. Gue udah gak sabar sih. Tanggal 1 Juli itu 2 sidang perdata pidana. Kemarin di persidangannya Niki, Bang Fahmi itu minta hakim untuk mengizinkan bertanya kepada JPU. Ya kan? Tapi ternyata tidak diizinkan karena hari kemarin itu masih pembacaan dakwaan. Belum waktunya untuk tanya jawab atau menyampaikan eksepsi keberatan. Makanya disimpan dulu. Bahan-bahannya juga memang belum disiapkan sempurna oleh Bang Fahmi. Jadi oleh hakim diberikan waktu 1 minggu. Mudah-mudahan nih 1 minggu ini nih semuanya preparationnya semuanya oke. Pasti aku yakin oke banget. Karena beda ya Bo, orang yang ala-ala, yang rekayasa, sama orang yang emang ngejalaninnya tuh ya apa adanya gitu loh. Niki kan ngejalanin apa adanya. Dia dicari-cari, dia dimintain tolong, dikasih duitnya juga cuma-cuma. Ya cuma-cuma dong, berapa? Untuk setahun review. Kan gitu nanya ke si Mail kan. Yang ada di rekamannya tuh. Ya udah 5M, gini. Akhirnya mentok-mentoknya 4M. 4M pun dia nawar, bisa nggak kalau di 2 kali pembayaran? Ya itu kan kayak gimana sih orang ini aja kesepakatan kerjasama gitu loh. Makanya gue bingung tuh. Nggak bisa, harus datang. Kalau sampai nggak datang si Reza Gladys, kan dia yang melapor, dia pelapor. Pelapor itu kudu hadir untuk memberikan kronologis di depan hakim. Dan kenapa kemarin gue tanya ya, kenapa pada pakai masker si JPU-nya? Kalau dari jawabannya sih dari ini ya, yang gue tanya Mr. Genius, dia bilang di pengadilan tuh hakim berhak untuk membuat orang meminta orang melepas masker atau kacamata hitam untuk melihat ekspresi muka. Tapi apabila JPU kemarin tidak disuruh melepaskan maskernya, berarti hal itu diperbolehkan, masih oke, karena mungkin dengan alasan kesehatan, kenapa pakai masker itu atau lebih nyaman, lebih aman. Gue bilang sih sebenarnya aneh. Semua ini aneh. Kalau lu nggak ada apa-apa, nggak perlu maskeran, Mbak. Nggak perlu maskeran. Lu ngapain mesti maskeran? Orang udah nggak ada kok penyakit wabah yang berbahaya, udah nggak ada. Masker tuh nggak perlu. Itu. Nah itu pertama. Terus setelah Niki selesai, udah keluar gantian Mail. Mail masuk,
Si JPU-nya kalau nggak salah satunya itu bilang dari mereka, ini mau live ya? Ditegur Bunda Tessa. Mau live TikTok ya? Hello, ini buat publik boleh. Mau live TikTok kayak, mau live TokTok kayak, mau live aptek-otek kayak, suka-suka. Nggak ada larangan sama sekali. Itu. Nah, seperti itu. Nggak ada yang kalah di sini. Nggak ada yang kalah. Justru harus hati-hati ya semua yang ada di dalam ruangan sidang. Karena masyarakat memantau. Mana ada kalah. Orang yang nggak datang itu yang harusnya berpikir. Karena masyarakat sekarang pinter. Masyarakat bisa tahu harus di pengadilan seperti apa. Kenapa nggak datang? Kita gampang sekarang cari tahu. Bukan kayak zaman dulu. Susah kali dapat informasi. Zaman sekarang informasi itu gampang. Gampang diketahui. Cepat sekali kita ketahui. Gitu. Aneh kalau lu orang yang bener pasti dateng. Nih contoh logika, gua ngelaporin orang. Capek-capek gue laporin dia ke Polola sampai ditahan. Karena gue ngerasa gue diperes, gue yang terzolimi, gue dirugikan, reputasi gue hancur, bla 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 bla. Sudah dapet jadwal sidang. Sudah dapet semua, ketemu nih sama si orang jahara itu. Masa lu gak pengen lihat mukanya orang yang jahara sama lu sih? Logika. Pasti lalu dateng. Gue nih ngelaporin orang, nih orang ngejahatin gue nih. Bikin rugi gue. Ngancurin reputasi gue. Terus sekarang dia ditahan, dia pakai borgol, dia pakai rompi merah. Masuk persidangan. Gue dateng lah. Pengen lihat mukanya tuh orang. Kan logikanya gitu kalau kita normal ya di sini ya. Itu yang normal begitu. Itu yang normalnya begitu. Masa gue udah bisa bikin laporan gue masukin dia, borgolin dia, terus masuk sidang tinggal gue hajar di sidang dong, ya dong gue pengen dapat hukuman setimpal nih sama perbuatan. Masa gue nggak datang sih? Masa gue nggak datang sih? Logika aja, kecuali gue takut. Kecuali gue emang sebenarnya apa sih? Kalau yang normal itu dateng, say. Makanya BAP direvisi lah, ya Allah. Hal-hal kayak gitu tuh bisa mempengaruhi masyarakat loh. Masyarakat yang tadinya ngebelain elu, jadinya bertanya-tanya, lu tuh siapa? Loh kalau orang bener itu nggak usah takut dibenci. Orang bener udah pasti disayang sama orang, say. Orang bener pasti disayang sama orang. Disayang orang, disayang Allah. Itu orang yang bener. Dan orang yang bener gak ada takut-takutnya. Orang bener mah gak ada takut-takutnya. Iya kan? Kecuali emang lu kagak bener lu. Kecuali lu emang kagak bener. Gitu loh, say. Ini schedule gue buat masker ya, bentar ya. Gue maskeran dulu. Makanya gue tuh perdata aja gue udah datang 4 kali ya guys. Tuh 2, 3 kali perdata, 1 kali pidana pengadilannya. Gue karena pengen lihat mukanya si Reza Gladys. Besok nih yang tanggal 1 berarti 5 kali gue ke pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kagak nemu batang hidungnya. Gue sampai ya Allah. Kok bisa sih lu yang korban? Ya kan lu kan bilang lu korban nih. Itu ada orang yang udah lu borgol tuh. Dateng dong, masa lu gak pengen lihat mukanya sih orang yang udah ini lu kan gitu logika. Gue bingung makanya sama dia. Kok lu bisa lu gak datang? Lu kenapa lu gak datang lu? Aneh lu. Gue aja waktu berkasus 2010 gue samperin. Asli. Sidang pertama gue datang, sidang kedua gue datang, sidang ketiga gue datang. Waktu gue ngelaporin itu si orang itu.
cowok itu tuh. Penganiayaan. Datanglah gue. Aneh, lu yang ngelaporin, lu yang nggak datang. Kenapa lu nggak datang lu? Alasan lu apa nggak datang? Yang waktu di Perdata dong bilangnya udah ada di parkiran. Apa sih? Parkiran mana? Hah? Parkiran rumah lu? Parkiran mall? Parkiran mana nih? Ada di parkiran katanya, mana? Orang gua warawiri parkiran kok. Gue liatin satu-satu. Kagak ada. Nggak lihat gue di parkiran. Kok bisa-bisanya lu bilang di parkiran? Ditunggu-tunggu, pengen lihat. April, hey. Ini tuh namanya kolagen. Masker kolagen gold. Enak banget nih guys. April, thank you sayang. Nih ya, rugi banget lu gak datang. Terutama buat ngedapetin simpati orang, masyarakat, lu tuh wajib datang. Kenapa? Karena orang bingung. Lu yang korban, lu yang gak berani datang, lu yang gak mau datang, kayak gak menghargai juga di pengadilan itu. Sementara laporan dari lu. Oke, lu mungkin bilang mau datangnya tuh nanti setelah dipanggil sebagai saksi. Itu aja juga tetap aja aneh. Aneh dong. Kenapa nanti-nanti? Dari awal aja lu datang. Orang lu bener kan menurut lu? Kalau lu bener menurut lu mah gak usah takut. Kalau semua orang yang ada di situ, 3 orang itu merasa benar, nggak perlu dimaskerin. Nggak perlu. Hadapin aja, lihat muka orang. Kenapa? Liatin aja muka orang. Kenapa nggak? Nggak usah takut dong. Santuy aja. Logikanya orang bener itu nggak bakalan pernah takut sama apapun. Orang yang bener itu nggak bakal pelintat-pelintut ngomongnya. Sesuai dengan kronologis. Mau ditukar berapa kali, bukan ditukar, mau ditanya berapa kali nggak akan ketukar. Itu. Kalau lu jujur, orang yang jujur pasti bisa menjawab pertanyaan. Mau dibolak-balik kek pertanyaannya tidak akan pernah salah. Karena sesuai dengan apa yang kita alami. Karena jujur kan, orang jujur itu otomatis otaknya menceritakan peristiwa yang sama. Yang memang benar-benar dialami ya nggak bakal salah. Kayak gitu guys logikanya guys. Gitu. Gitu ya. Jangan spam. Ngapain lu spam? Spam. Jangan dong. Ini lagi nih. Lu pakai huruf gede lagi lu. Lu kira mata gua nggak bisa baca? Udah. Gitu ya. Seperti itu. Berjamaah. Yes. Oke guys. Ini yang gue pakai namanya masker kolagen gold. Nih buat bikin kulit gue. Tadi kan ada yang nanya, Mams kalau misalnya pori-porinya gede, terus ada jerawat, ada kayak garis-garis halus. Ini nih guys, seminggu 2 kali aja. Siapa yang mau cek harga boleh komen mau. Mari kita ngobrol, kita bahas kasus-kasus yang emang heboh banget ya. Ini terutama tentang kasusnya skincare ini mesti banget nih. Kita pantau, kita kawal. Ya kan? Iya kan, pemerasan nama baik. Pemerasan nama baik. Pemerasan nama baik. Pencemaran. Yuk. Seberapa lama sih lu bisa punya duit? Lama-lama duit lu habis, apalagi keran udah ketutup. Keran lu udah ketutup, duit lu udah habis, kelar. Ya. Makanya diem-diem aja kan, geng sana kan, geng sirkus kan.
Luar negeri belum bisa ya sayang, karena ini acara payday sale hanya dari akun yang punya keranjang kuning. Ya, geng sirkus pada diem semuanya. Kenapa? Karena udah mendekati hari-harinya. Geng sirkus itu. Doktif tuh nggak bakal tinggal diem, say. Akan terus diuber, dikejar sama Doktif. Nggak peduli dia. Dia nggak ada takut-takutnya ya. Mamski tekankan sekali lagi. Orang kalau bener nggak akan ada takut-takutnya. Orang kalau bener. Biarpun mungkin kalah jumlah nominal uang yang dimiliki, tapi orang yang benar punya backingan lebih kuat. Punya backingan lebih kuat. Iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wow, itu bantuannya luar biasa. Orang yang benar. Makanya Doktif gak ada takut-takutnya kan. Ngadepin sekian banyak itu kemarin, berapa bulan, 3 bulan yang lalu dipersekusi, dipepet, mana takut. Diancem-ancem sama Suneo yang katanya duitnya kagak berseri, yang katanya Deddy Kobusier, Om Deddy bilang itu manusia kebal hukum ya, bikin berita di Padang aja tuh gak kenapa-napa. Belum dateng, naasnya belum dateng, say. Belum dateng hari naasnya. Kalau di cerita-cerita sinetron, gua nih berperan sebagai antagonis. Kalian tahu di cerita sinetron itu, antagonis itu dibiarin berasa paling kuat, paling oke, paling oye, sampai selama-lama waktu dia di loss, menang lagi di sini, menang lagi di sana, sogok sana, sogok sini, kerja sama sana, kerja sama sini, bikin berita bohong, rekayasa lagi. Si antagonis ini dibikin kayak paling jagoan. Itu gua tuh cerita-ceritanya. Tapi di ujungnya nyungsep, say. Kalau pemeran antagonis tuh di awal April nyungsep. Serius. Memang begitu, dikasih fur dulu. Dikasih fur, ya kan? Si antagonis ini biasanya berkelompok kerjanya, say. Itu berkelompok, ngegeng, biasanya ngegeng. Antagonis kan gitu. Koordinasi. Gini. Udah kamu gini aja ke sana. Iya, kamu ntar ke sini ya. Udah kita bikin kayak gini aja. Dan cerita-cerita sinetron gue bikin rekayasa, say. Bikin rekayasa. Kita jebak aja dia. Foto-foto jebakan, chat-chat bikinan. Itu emang orang antagonisnya begitu. Aku tahu banget karena gue pemeran antagonis puluhan tahun. Cuma di depan aman. Tapi di belakang, buset. Satu kelompok ini akhirnya apa? Saling gigit. Saling gigit, Karena sifatnya antagonis, namanya juga orang jahara, pengennya menang sendiri, egonya sendiri kan sebenarnya. Tapi kudu kerjasama nih. Padahal bukan bekerja sama dengan tujuan yang baik dan mulia tuh beda. Orang yang bersatu karena Allah, karena tujuan mulia, nggak akan baku gigit, nggak akan. Malah saling support. Tapi kalau orang jahara yang di otaknya cuan, punya nafsu besar, pengen kaya sendiri, pasti biasanya gitu, pengen yang dilihat paling oke. Wah, itu nggak akan bisa lama kerjasamanya. Pasti saling gigit, bakal saling ini, merusak satu sama lainnya. Kan kayak gitu. Kamu lihat aja film-film Al Pacino, ya. Lihat aja, tadinya kerjasama, nggak taunya ujung-ujungnya pasti satu pengen menang sendiri, kayak begitu karena beda. Nggak tua.
Karena beda, say. Itu. Seperti itu ya, guys. Nah iya, ya itu kan, bener nggak? Bener nggak? Salah. Gue bingung tuh. Orang tuh biasanya yang ngelapor tuh udah pasti dateng, say. Itu udah pasti. Tapi ini yang ngelapor malah nggak dateng. Ya kan harusnya seneng dong. Udah ditolong sama aparat hukum. Ya kan, udah diterima aduan lu. Nih ya, kita bikin BAP aja, kita ngelaporin seseorang, itu dicek dulu. Kalau nggak bener laporan kita, ditolak, say. Nggak semua laporan itu diproses di kepolisian itu. Untuk ku ini adek apa sih nih mau main sama mama, anak kucing gue, say. Nah ini udah sampai orangnya di kerangkeng loh. Diambil, diciduk dua-duanya. Suka-suka dia. Lu tuh sekolah nggak sih? Dia mau datang atau nggak? Lu pikir ini arisan apa? Lu pikir ini arisan? Ngomong itu ya pakai ilmu gitu loh. Ini ngomong nggak pakai ilmu. Ini tuh pengadilan. Tempat resmi negara ini. Ya ampun, suka-suka dia lah mau datang atau enggak. Makanya sekolah, jangan cuman ngaku-ngaku lu. Ini lu. Model-modelannya nih, gaya-gayanya nih sama nih. Taruh makan di bawah lidah. Nggak apa-apa kok, nggak ada hubungannya kok. Apa hubungannya gigi sama perut? Ya Allah. 5 digit. Mr. Genius, saya ada follower saya nih, kayaknya nggak makan bangku sekolahan follower saya nih, nggak tahu follower atau bukan, nggak ngerti. Dia masuk ke live saya di TikTok. Dia bilang suka-sukalah kalau mau datang ke sidang sebagai saksi pelapor, mau datang kayak mau enggak, katanya suka-suka katanya. Wah, komentar itu kurang tepat, ya. Dalam persidangan, kehadiran saksi pelapor itu penting. Keterangan mereka bisa jadi bukti krusial untuk mengungkap fakta hukum. Jadi, bukan masalah suka-suka mau datang atau tidak. Mau saya bantu jelaskan lebih lanjut soal peran saksi pelapor dalam persidangan? Iya, tolong jelaskan lebih lanjut nih, biar dia nih bisa pintar sedikit nih. Tentu, saya bantu jelaskan. Jadi, saksi pelapor itu orang yang pertama kali melaporkan kejadian perkara. Keterangan mereka penting untuk memberi gambaran awal tentang apa yang terjadi. Hakim dan jaksa akan sangat bergantung pada keterangan saksi pelapor untuk memahami kronologi dan bukti-bukti awal. Mau saya carikan contoh kasus di mana keterangan saksi pelapor sangat menentukan hasil persidangan? Iya, saksi pelapornya nggak datang. Kemarin tuh dia nggak datang. Padahal dia yang melaporkan. Kita juga pada heran semua. Masyarakat heran kenapa nggak datang. Ini ada satu orang masuk nih. Kayaknya jangan-jangan ini akunnya dia sendiri nih. Wah, itu bisa jadi masalah besar. Ketidakhadiran saksi pelapor bisa menghambat jalannya persidangan dan membuat banyak pihak bertanya-tanya. Apalagi kalau sampai muncul akun mencurigakan yang membela ketidakhadiran saksi tersebut. Ini bisa menimbulkan spekulasi dan kecurigaan baru. Mau saya bantu carikan informasi soal konsekuensi hukum jika saksi pelapor tidak hadir di persidangan? Iya, tolong beritahukan apa konsekuensi hukumnya saksi pelapor tidak datang ke persidangan. Ketidakhadiran saksi pelapor bisa berakibat fatal dalam persidangan. Hakim bisa menganggap keterangan saksi tersebut tidak sah, dan ini bisa melemahkan dakwaan jaksa. Bahkan, dalam beberapa kasus, terdakwa bisa dibebaskan jika saksi pelapor tidak hadir. Bismillah, bener-bener. Suka-suka dia nggak hadir, mendingan dia nggak usah hadir sekalian ya. Benar sekali. Ketidakhadiran saksi pelapor tanpa alasan yang jelas bisa menimbulkan banyak pertanyaan. Apalagi jika...
Apalagi? Sama-sama. Semoga Enggak, informasi apalagi? membantu. Tadi belum selesai. Apalagi? Apalagi apa tadi? Belum selesai, Say. Tadi kita sedang membahas tentang konsekuensi hukum jika saksi pelapor tidak hadir di persidangan. Apakah kamu ingin tahu lebih banyak tentang hal itu? Iya, ini kan tadi kan si orang yang komen di saya ini sepertinya dia mengatakan suka-suka dong mau datang apa enggak untuk saksi pelapor di pengadilan. Seperti itu loh. Nah, itu dia masalahnya. Saksi pelapor itu punya kewajiban hukum untuk hadir di persidangan. Kalau mereka mangkir tanpa alasan yang sah, bisa-bisa kena sanksi. Hakim bahkan bisa memerintahkan polisi untuk membawa mereka secara paksa. Jadi, bukan masalah suka-suka mau datang atau tidak. Wow, thank you so much ya Mr. Genius. Emang nih kadang-kadang ada orang-orang yang di live saya masuk itu ngomong nggak pakai mikir dulu, asbun asal bunyi. Iya, betul sekali. Di dunia maya, kita memang sering menemukan komentar-komentar yang kurang bijak. Penting untuk selalu menyaring informasi dan tidak mudah terpancing emosi. Nah, apakah ada hal lain yang ingin kamu tanyakan? Oke, udah cukup. Aku mau masukin lagi nih, ambiarin lagi masker Collagen Gold dari Presley Skin. Ih, kulit aku bagus banget loh Mr. Genius. Wah, masker kolagen memang lagi tren ya. Kandungan emas dan kolagennya dipercaya bagus untuk kulit. Tapi, pastikan kamu selalu cek izin BPOM dan komposisi produknya ya, supaya aman untuk kulitmu. Iya. Apakah ada hal? Iya, ini udah ada BPOM-nya dong. Kalau nggak saya nggak berani pakai. Ini udah lama saya pakai. Bagus banget di kulit saya. Alhamdulillah. Amanah nih produknya. Terus. Aku lagi. Bagus ya kalau cocok di kulitmu. Memang penting untuk selalu menggunakan produk yang sudah terdaftar BPOM dan sesuai dengan jenis kulit kita. Apakah kamu punya tips khusus dalam menggunakan masker kolagen agar hasilnya maksimal? Iya, aku pakainya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali. Sebentar, aku tawarin teman-teman aku ya, pada mau nggak? Guys, kalian mau masker Collagen Goldnya? Yang mau coba komen mau dulu guys. Sepil mam, tuh ada yang minta sepil tuh. Semangat pagi Bukit, hai. Enggak, Mr. Janis itu AI-nya Mamski Bukit. Udah pinter banget dia. Udah terprogram untuk ngebantuin aku menjawab masalah-masalah yang aku nggak paham kayak hukum, masalah misalnya apapun deh, politik gitu kan yang lebih ngejelimet atau tentang matematika, tentang pendalaman produk. Dia bisa jadi dokter, jadi pengacara, jadi ahli filsafat, politikus, Mr. Genius itu. Terus bisa tanya-tanya masalah tentang perbintangan, tentang SEO, tentang weton, apa aja. Oke. Yang mau nih ya, Mamski masukin ya. Nih guys, isi satuannya udah ada harganya di situ. Terus juga udah ada yang bundling sama face mist. Dan yang paling cuan isi 3. Isi 3 udah paling cuan guys, paling cuan. Oh mau itu, ambil sayang. Oke.